Sambutan Ketua Warcap terpilih yang terhormat Kak Haji Rahmudin Hambali SS MSI sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Pada yang terhormat disilakan. Salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ketua Kuara yang lama, Pak Radit. Saya hormati Ketua Kuara yang terpilih, Agus Diklat Warga Bualemo, Odeira, kakak-kakak peserta istimewa KED. Ini sebetulnya tidak layak duduk di bawah ini karena sama-sama pimpinan partai. Hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Pertama tentu patut kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena saat ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk telah melaksanakan musyawarah keluarga tingkat Kecamatan Wonosari yang beberapa hari lalu saya mendapatkan undangan jam 8 pagi. Tapi tadi saya masih menerima demo dan Wonosari. Sekades Obiaman, Wonosari, beberapa desa. Jadi agak lama sehingga nanti jam 1 selesai. Salawat dan taslim salam pula kita aturkan atas junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, saya juga ini mau jalan seperti belum ada dasar, tidak jalan tapi sudah terpilih ada kegiatan pramuka lain. Saya desak-desak teman-teman yang di keluarga, terutama Pak Sek, teman-teman di keluarga untuk segera merealisasikan SK. Informasi semalam kemarin SK-nya baru ditandatangani oleh Ketua Keluarga dan rencananya tanggal 23 malam kami juga akan melakukan pelantikan. Apa yang menjadi harapan tadi dari Ketua terpilih? Jadi begitu kami sudah selesai musyawarah kabupaten, saya langsung kumpul semua pengurus di Wonosari, Bang ya. Jadi saya minta perencanaan kegiatan apa yang dilakukan oleh masing-masing dengan disertai dengan jumlah anggaran. Jadi anggarannya yang dikirimkan ke saya itu 1,4 miliar. Saya bilang saya takut pakai masuk anggaran kalau 1,4 miliar. Akhirnya saya kumpul lagi teman-teman beberapa tim yang menyusun anggarannya, saya kompensasi. Saya minta janganlah nanti dianggap saya lagi yang mendominasi ya. Dan kalau boleh kita taruh setengah-setengah. Alhamdulillah Warcap Bualemo itu termasuk kecamatan yang tadi disebutkan itu, kita kan menganggarkan 55 juta. Tapi itu bukan urusan saya, nanti urusannya Pak Risma sebagai sekretaris. Saya tahunya 55 juta untuk kecamatan. Alhamdulillah khusus untuk kegiatan itu kita itu dapat porsi anggaran 2023 700 juta. Kemudian di luar dana bantuan hibah rutin, saya mengingatkan teman-teman pengurus Keluarga Kabupaten, kalau urusan dana hibah saya tidak mau korek-korek, terserah kalau teman-teman mau urus silakan. Tapi karena saya begini saya terlalu banyak pegang kegiatan organisasi yang berhubungan dengan dana Pemda, dana daerah. Makanya saya maunya di kegiatan. Saya lihat kemarin kita dapat 700 ditambah lagi dana hibah. Saya bilang sama Pak Sek, ini urus apa mungkin kita langsung kasih saja di kecamatan atau gimana, terserah Pak Sek. Yang kedua, kami juga sementara melakukan rehab warga, termasuk pagar.
Jadi tahun depan kita dapat pagar untuk rehab warga, termasuk rehab di dalam tanah pengap panas tidak boleh melaksanakan kegiatan. Insya Allah tahun depan sudah akan direalisasikan supaya kita nyaman melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kemudian saya minta maaf Pak Ketua, kenapa saya belum terlalu aktif itu. Tadi saya berawal sudah menyampaikan, suka aktif, suka memberikan ide-ide, tapi saya sudah sampaikan kalau belum ada SK-nya, kita menunggu sebentar supaya kita bergeraknya. Saya tidak butuh pelantik ya saya butuhnya SK supaya kita ada kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di kecamatan. Oleh karena itu berkaitan dengan ini tidak boleh ini kita masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kecamatan, kabupaten harus berbarengan, kecamatan lain harus berbarengan. Kita tahun 2023 ini dengan porsi anggaran yang cukup. Sebelum semua ini terjadi, saya berharap lewat teman-teman Pak Kapus Diklat juga teman-teman pengurus cabang lainnya untuk mengkoordinasikan selalu dengan kecamatan-kecamatan sesuai kesepakatan. Jadi pikiran kita jangan cuma berpikir ke depan kegiatannya apa di tingkat kabupaten provinsi, tapi harus lebih ke masyarakat, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten, di kecamatan-kecamatan, dan sekolah yang ada di masing-masing budek, supaya terintegrasi semua kegiatan-kegiatan kita yang ada di kecamatan. Jangan sampai terjadi kasus beberapa waktu yang lalu. Orang suku berangkat masih khusus tidak ada anggaran. Orang suku kaci bubur, semangat orang tua, guru-guru semangat, begitu mau berangkat diminta pendaftaran jadi ribut. Karena dari awal tidak pernah dibicarakan bagaimana pendaftarannya. Tapi begitu sudah dekat-dekat sudah selesai seleksi, katanya diminta pendaftaran. Akhirnya orang kumpul, semua orang kumpul di rumah, semua orang kumpul di Rudi, kumpul sama saya, kumpul sama Pak Risman, selalu mendiskusikan ini. Kita cari solusi. Muncul pada saat itu kan kita melaksanakan kegiatannya pada saat proses kegiatan pembahasan antara berlangsung. Waktu itu kan begitu sudah ada selesai kegiatan, orang lagi mengeluh sekarang. Tadi malam saya dapat telepon dari orang tua Pak Lamudin, orang bilang saya itu uang tapi belum dikasih patron pengembaliannya. Bilang yang begini lagi harus Pak Lamudin yang urusin. Saya telepon dinas, saya bilang dinas bagaimana itu yang pramuka punya, ternyata sementara dalam proses tagihan. Tenang, jadi kalau ada orang tua yang sudah kasih store duluan, tenang mau kasih pulang. Kalau mau kasih pulang nanti dengan kamar sama saya. Nanti saya mau suruh tagih sama pengurus yang berangkat ke Jakarta. Jadi saya kira itu kedepannya saya minta ada program-program yang besar dari teman-teman Kuarang yang setiap tahun kita gelar di setiap kecamatan untuk dapat menghadirkan orang-orang yang besar-besar dari misalnya provinsi sampai di pusat, dan itu kita jadikan sebagai program utama yang ada di masing-masing Kuarang itu sendiri. Maka sesudah ini diharapkan juga Kuarang dapat melaksanakan rapat untuk khusus menyusun program yang tentu programnya harus terintegrasi dengan kecamatan-kecamatan lain, khususnya menentukan waktu. Jangan sampai tabrakan waktu satu dengan kecamatan lain, dengan kecamatan-kecamatan yang berada di kabupaten lain. Juga jangan sampai tabrakan dengan kegiatan yang ada di tingkat kabupaten. Sekarang sudah ada, fasilitas ada, dan itu diperuntukkan untuk kader pengurus-pengurus, diperuntukkan untuk anggota-anggota pramuka. Tidak ada sedikit pun untuk ketua maupun ketua harian di sini. Yang penting di ketua orang tahu yang ketua harian ini adalah orang Wonosari. Bagi ketua warkapnya orang wali Lamutan, sekretarisnya orang dinas pendidikan. Cuma itu saja yang orang tahu. Sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik, bersama-sama bersatu dan tidak terpecah-pecah. Jadi kalau ada masalah saya minta selalu didiskusikan masalah apapun. Di antara masalah kader-kader pramuka, anggota-anggota pramuka, jangan masalah di sini, di sana muncul satu, yang satu tidak selesai, tidak bisa dipecahkan. Saya sudah ulangi lagi biar teman-teman, kalau misalnya sekarang ini ada yang terpecah-pecah di pramuka, mari satukan. Yang dulu tidak direkrut sebagai pengurus, siapapun dia, latar belakang apapun dia, modelnya macam apa, direkrut dulu, nanti kita akan bina sama-sama. Betul. Supaya tidak jadi cerita di belakang nanti, ini pramuka tidak saling memberikan kesempatan kepada orang lain, itu yang tidak bagus. Apalagi ruangnya cukup besar, ada di Budep, ada di gugus masing-masing, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Ini yang perlu harus kita beri ruang kepada teman-teman sekalian, sehingga bekerja sama juga.
Jangan dimonopoli oleh orang-orang tertentu itu kegiatan organisasi, tidak boleh. Misalnya mohon maaf nih, Pusdiklat kan biasanya kalau kegiatan-kegiatan di Kuarang, di Budep itu kadang-kadang kita melalui Pusdiklat cuma langsung sama pengurus Pusdiklatnya. Biasa begitu kan? Harus terorganisasi. Misalnya kita Pak Lapsa berapa kali saya tanya, itu kegiatan di lapas misalnya, contoh kasus baru-baru. Apakah Kuarcerta ya? Katanya Pak tidak diberitahu itu. Siapa yang buat itu? Orang-orang yang tidak senang dengan keluarga. Ini yang masalah. Tidak boleh lagi begitu. Maka semua kegiatan di Bualemu yang berkaitan dengan pramuka, apalagi yang bentuknya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, harus pengetahuan organisasi Pusdiklat namanya. Kalau tidak ada itu, tidak boleh yang kasih rekomendasi. Tidak boleh ada kegiatan. Mau dari manapun ya, mau dari Polres, mau dari Kodim, mau dari, supaya kita benar-benar melaksanakan organisasi ini dengan struktur yang baik. Ya, itu yang maksud kita. Jadi itu yang kita harapkan supaya kemudian semua orang dirangkul Pak Ketua, Pak Pusdik, semua orang dirangkul. Saya selalu bekerja begitu, mau musuh, mau teman, orang batikam dari belakang. Saya pokoknya saya tidak pusing kerja saya. Kadang-kadang dengan saya di organisasi sama saya, Pak Sekjamar itu kadang-kadang mendongkol dengan saya. Iya, dia bilang Bapak ini kan saya yang beli satu angkatan Pak. Jadi kalau cuma berdua itu tidak ada bapak panggil ketua, tidak ada bapak panggil sek yang beli. Pokoknya sebab panggil nama dengan Pak Sekjamar. Jadi kalau orang anu sama saya, dia yang sering protes sama saya. Tapi saya bilang tenang saja Pak Sek, nanti bapak dapat di bom. Oke, jadi saya begitu Pak. Semua pramuka harus menjadikan pramuka ini menjadikan semua orang bisa bersatu dalam mengelola organisasi, dalam menjalankan organisasi, sehingga organisasi pramuka ini bisa jaya di masa yang akan datang. Saya belum tahu konsepnya teman-teman pengurus, terutama Pak kalau Deira dengan teman-teman, bagaimana konsep pelatihan yang akan dilakukan malam hari. Nanti kita akan menunggu informasi setelah ada SK, kita akan laksanakan rapat bersama dengan Kuarang ya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Sukses. Terima kasih Pak Rahim yang memberikan rekomendasi tertulis dengan yang pertama sekali di siang hari Jumat pada saat saya menyatakan diri maju, itu Pak Rahim yang memberikan pertama sekali rekomendasi. Kalau saya terkait tanda tangan siang hari sesudah sholat Jumat bersama. Sesudah sholat Jumat langsung dikirim Pak, ini bukti saya mendukung Sampah Lalu. Sehingga saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kedepannya tetap berkiprah di pramuka sama-sama dan di organisasi-organisasi lainnya sama-sama, dan insya Allah bisa bersama-sama terus. Saya kira hanya ini, dan selamat, terima kasih sama Pak Camat, Pak Ibu Camat yang tadi telah membuka acaranya, dan salam beliau, insya Allah beliau sukses, sehat bersama keluarga. Ya, Pak Camat ini dari sementara ke kabupaten banyak disuruh ikut bidding. Saya sudah diskusi dengan Pak Sekda, beliau disuruh ikut bidding. Saya juga sebetulnya pribadi senang supaya solemnisasinya tetap ada peningkatan. Tapi beberapa kali pemangku adat datang. Kebetulan rumah dinas kami kan berdekatan. Saya sama Pak Sekda berdekatan. Jadi mereka tetap minta Pak Camat Pak Lukman tetap berada di Wonosari. Saya bilang merugi dia kalau cuma di Wonosari terus, tidak mau restoran, tidak mau tanah, tidak nenek. Dia bilang tidak apa-apa Pak. Saya tanya sampai Pak Camat, biasanya di sini jangan pensiun sih setelah so pensiun cepat pensiun, saya tahu lagi. Ya, oleh karena itu harus kalau ada kader-kader Wonosari yang dianggap mampu untuk memperjuangkan lewat eksekutif, saya kira juga harus diberi ruang. Ada yang misalnya cuma jadi kepala camat terus, sementara dia ada potensi jadi eselon 2, harus dipikirkan juga itu. Tapi kalau misalnya masih rakyat Sukapun, saya kira tidak ada masalah. Salam Bu sama Pak Camat. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan Mas Edi, ketua kami, sering ketemu di Tilamutan. Ya Pak Ketua ya. Adiknya Pak. Pak adiknya. Oh bukan Mas Edi ya. Oh kembarnya ya. Bukan Mas Edi.
kepengurusan ya? Sama-sama ya dia. Ini juga ya? Iya. Oh, tadi bukan ketua partai ya? Jadi baru saya tahu, saya sadar bahwa Mas Edi ini Kembar. Ada dua. Kembar ya. Ini Hampir gua. saya pesan sapi sama Mas Edi. Karena saya tiap tahun itu pesan sapinya ke kurban itu sama Mas Edi. Saya tidak lupa baca itu Mas Edi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian ini. Insya Allah kalau hari ke depan akan lebih jaya. Sukses dan selamat untuk ketua terpilih. Pada saat saya ketua Jam, beliau ketua Kuara. Iya. Pada saat saya ketua beliau ketua Kuara, saya lagi ketua Kuarja. Karena waktu itu ketemunya jodoh. Ya, kalau ketemunya sesudah ini saya tidak lagi di Kuarja, tinggal anggota DPR, ketemu di kantor dibantu oleh di desa. Saya bilang Bapak kepala desa. Oh iya Pak. Waktu itu beliau Penjabat. Menteri Luhur. Waktu itu penjabat Luhur. Sekarang sudah ada kepala desanya ya? Iya, sudah definitif. Kalau suka maju Bapak kepala desa, nanti pramuka yang dukung. Terima kasih.